Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu di dalam Renungan Harian GKI Sangkras Solo. Pada saat ini saya juga ingin mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Kiranya di tahun yang baru ini kita akan berkarya lebih besar lagi bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan kembali untuk belajar tentang firman Tuhan dan sebelumnya kita akan berdoa Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih ya Tuhan buat hari ini, hari di mana kami bisa sekali lagi belajar tentang firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberikan kami hikmat, memberikan kami kekuatan, supaya melalui firman ini Tuhan kami bisa menjalani hari-hari kami dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita akan membaca dari 1 Korintus 10 ayat ke-7. Satu ayat saja, 1 Korintus 10 ayat 7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Perikop dari ayat ini adalah Israel sebagai suatu peringatan. Jika kita membaca di dalam satu perikop ini, di sini Paulus mengungkapkan tentang 5 dosa bangsa Israel. Dan dosa itu menyebabkan sebagian besar dari mereka mati di padang gurun. Dan kita seringkali mendengar bahwa tanah perjanjian, tanah Kanaan, itu adalah manifestasi dari sebuah berkat Tuhan. Dan seringkali kita di dalam mendapatkan hal itu, di dalam kita mau berjalan bersama, berkarya bersama Tuhan, itu kita akan mendapatkan 5 dosa ini. Dan 5 dosa ini bisa menjadikan kita sebagai pembelajaran agar kita bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik. Saya akan membahas tentang 1 dosa saja dari 5 dosa ini. Di ayat ke-7, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Penyembah-penyembah berhala. Wah, ini adalah hal yang luar biasa sekali ya. Kenapa? Karena berhala di zaman sekarang itu tidak hanya berupa patung. Tetapi berhala adalah sebuah aktivitas, sebuah benda, maupun sebuah kesukaan kita. Di mana semuanya itu lebih besar daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Penyembah-penyembah berhala. Kalau kita membaca di dalam perjanjian lama, di dalam imamat, ada berhala yang sungguh luar biasa Bapak Ibu. Namanya Molok. Itu berhala yang sangat menakutkan. Mengapa begitu menakutkan? Karena berhala itu adalah berhala yang meminta korban anak. Seorang ayah membawa anaknya ke berhala itu, diletakkan di situ, kemudian anaknya itu terbakar di dalam api yang besar. Dan yang sungguh melukai hati saya pada saat saya mengetahuinya adalah ayahnya sama sekali tidak boleh berpaling untuk tidak melihat anaknya. Saat anaknya berkata, ayah tolong panas, ayahnya harus melihat anak itu. Dia harus bisa merasakan kesedihan anak itu. Mengerikan sekali Bapak Ibu. Mengerikan sekali. Dan itulah faktanya sampai saat ini. Berhala selalu meminta korban. Dan korbannya adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Orang-orang yang kita kasihi. Itu adalah selalu korban di dalam berhala. Nah, seringkali kita, terutama pria ya kalau saya melihatnya seperti saya juga, itu memiliki aktivitas yang seringkali juga mengutamakan aktivitas itu daripada Tuhan. Bahkan kita lupa untuk datang kepada Tuhan, tetapi tidak pernah lupa untuk beraktivitas itu. Pekerjaan kita pun seringkali itu menjadi berhala buat kita, sehingga anak-anak kita akan menjadi korban. Karena mereka butuh kita.
Mereka butuh seorang ayah. Dan kita terlalu suka bekerja, enak bekerja. Saat kita bekerja, kita mendapatkan hasilnya. Langsung, kelihatan ada hasilnya. Tapi dengan anak, seringkali kita juga nggak tahu hasilnya seperti apa. Kita udah meluangkan waktu, kita udah meluangkan tenaga, tapi kan kita nggak tahu apakah anak kita akan menjadi lebih baik atau enggak. Berhala akan selalu meminta korban. Bahkan pelayanan pun bisa menjadi berhala. Di saat kita melayani, tapi kita lupa dengan Tuhan. Kita lupa untuk melakukan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Itu akan menjadi hal yang fatal. Jadi Bapak Ibu, berhala akan selalu meminta korban. Dan di awal tahun 2023 ini, marilah Bapak Ibu, marilah kita menghentikan semua kegiatan, semua aktivitas yang tidak mengutamakan Tuhan. Datang dulu kepada Tuhan. Minta hadirat Tuhan untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Dan kita masuk ke dalam kehidupan Tuhan, supaya setiap apapun yang kita lakukan, itu bekerja di dalam Tuhan. Dan kita tidak lagi menjadi orang-orang yang hidup dengan berhala. Tapi kita orang-orang yang hidup dengan Kristus. Dan itu yang Tuhan mau. Kita hidup bersama dengan Kristus. Itu adalah hal yang luar biasa. Dan kiranya kita akan terus berkarya bersama Kristus di tahun 2023. Mari kita akhiri renungan ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan pada hari ini, dan biarlah renungan ini Tuhan bisa memulai kehidupan kami di tahun 2023 untuk terus bersandar kepada Engkau, berharap juga berjalan bersama dengan Engkau. Kiranya setiap apapun pekerjaan yang kami lakukan, aktivitas yang kami lakukan, Tuhan berkati. Tuhan juga sertai keluarga kami, dan biarlah Tuhan setiap pasangan hidup kami, setiap anak-anak kami semuanya menjadi takut akan Tuhan di tahun 2023 ini, dan kemenangan akan selalu ada bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.